bukan karena kuat gagah kita. Tuhan masih menyisakan saudara dan saya untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Peka bro, peka. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya tuh suka sekali dengar kata luar biasa. Kenapa? Karena dunia sedang tidak baik-baik saja, saudara ya. Di luar sana banyak orang yang tidak luar biasa loh. Kalau kita lihat berita-berita di televisi, wow. Di sana ada tangisan, di sana ada kegeraman, di sana ada duka cita, di sana ada kesedihan. Tapi begitu luar biasa, kita hari ini bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan ya. Mungkin sudah beberapa minggu ini kita mendengar ayat ini, tapi inilah pesan Tuhan buat kita semua yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina kita. Jadi jangan bosan ya. Karena 1000 kali kita membaca ayat yang sama, 1000 kali pula kita dapat rema yang berbeda. Amin. Jadi hari ini selamat menikmati berkat. Setiap kita pasti punya rema yang berbeda. Yang siap mendengarkan pesan Tuhan hari ini, mari kita baca di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ya, pasti hafal ya, seminggu terus digemakan ya. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tahu apa yang disukai Tuhan? Kita mau belajar menjadi murid-murid yang disukai oleh Tuhan. Nah, Tuhan gak melarang kita menjadi orang bijaksana. Ya, bijaksana itu perlu. Kalau kita gak bijaksana, kita bijak sini. Kita perlu bijaksana. Kita juga perlu memiliki tubuh yang kuat. Kalau nggak kuat kita nggak ada sampai hari ini ya. Nggak kuat kita nggak diterima ya kerja di Hong Kong ya. Coba saudara loyo gitu ya, nggak akan diterima. Apalagi Hong Kong bro ya, gaspol rempol, nggak ada orang santai ya. Nah selanjutnya kita juga Tuhan nggak ngelarang kok kita jadi kaya. Ya, kita perlu kaya supaya dengan kekayaan kita bisa melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan tidak suka bila kita bermegah. Apa sih bermegah itu? Bermegah itu membanggakan diri. Ya, membanggakan diri alias sombong. Somse. Orang sombong itu tidak menghargai Tuhan, saudara. Ya, ada yang bilang gini, aku yo bangun rumah sendiri. Aku nyekolahkan anak sendiri. Lah Tuhan kau kemanakan? Sombong banget. Siki-siki aku. Ya. Nah, inilah yang tidak Tuhan sukai. Ya. Kita bijaksana perlu, tapi kalau sok bijak, mulai mengatur orang, merasa mampu. Kalau aku tidak bijak, uang enggak jadi apa-apa. Apa itu suamiku? Mulai menghina suami. Tuhan katakan hormatilah suami. Iya, hormat siap gitu ya. Nah, merasa bijak suka menghakimi orang lain, merasa dirinya paling pinter. Nah, merasa kuat. Aku ini kan tulang rusuk. Wow, dijadikan tulang punggung aku. Merasa kuat memandang orang lain enggak berdaya. Suami dikepret. Nggak punya tanggung jawab kayak ini aku loh ya, mulai merendahkan orang lain karena merasa kuat.
jadi pemimpin, dipilih di sini, dadi gembala kul. Semua harus nurut ya sama aku. Wah, tapi di sini ndak ada. Sorry bro, ndak ada di sini ya. Merasa kuat, saudara. Saya mau katakan, saudara, ya, bahwa orang yang menang bukan hanya dimiliki oleh orang yang kuat. Ya, kemenangan itu bukan hanya milik orang yang kuat. Contohnya siapa? Goliat dengan Daud. Loh, ini pertandingan yang gak seimbang loh. Goliat raksasa sudah membunuh berjuta-juta orang. Daud unyu-unyu. Ya, anak yang masih unyu-unyu belum berpengalaman. Kamu mau nantang aku? Tapi, saudara, Daud bisa menang karena Daud hidupnya dikenan oleh Tuhan. Daud bukan orang yang sombong. Karena itulah menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Jangan sombong karena kita bijaksana, jangan sombong karena kita kuat, jangan sombong karena kita sudah di Hong Kong punya banyak tabungan. Ya, saya kemarin tuh lihat di Facebook ini, kok nggak pulang-pulang sih di Hong Kong? Ngapain? Ya, cari duit buat beli mulut tetangga. Langsung tak cari sopo iki. Kalau itu anak GBI Hong Kong, perlu kita tumpang tangan bersama-sama. Jangan sombong loh saudara. Ya, itu tidak dikenan Tuhan. Ya, kesombongan itu akhirnya menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ada yang pernah bilang mau beli mulut tetangga? Bertobat ya. Pedelet, kesempatan masih terbuka. Nah, orang yang sombong itu memberhalakan dirinya. Lu kok guyu, berarti ngalami itu kayaknya. Saya curigation saya. Enggak apa-apa kalau mendengar firman Tuhan hari ini, berarti kita perlu untuk bertobat. Nah, orang sombong itu menjadi berhala, merasa dirinya kuat tanpa Tuhan. Mau bangun rumah pun kita perlu tanya Tuhan toh. Punya planning apapun kita perlu tanya Tuhan toh. Menyekolahkan anak pun kita perlu tanya sama Tuhan. Jangan sok bijak merasa punya duit. Gajiku 10 juta bro. Tabunganku nolnya sudah banyak. Sombong. Saya mau katakan pada saudara, berapapun jumlah uangmu, ada saatnya uang itu tidak berguna. Ya, sebenarnya saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu sudah bicara melalui alam. Sayangnya banyak orang yang nggak peka ya. Melalui alam. Nah, Tuhan izinkan terjadi perang. Pernah nggak mengira bahwa Ukraina itu akan hancur lebur? Nggak pernah nyangka. Pernah nggak akan terjadi perang yang begitu dahsyat di Gaza? Nggak pernah nyangka. Tetapi itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Di Hong Kong ya gak kira. Ya, jangan sok bijaksana ngerti tentang rencana Tuhan. Ya, semuanya bisa terjadi. Apa artinya bijaksana kalau tiba-tiba bomnya der? Mau pakai apa bijaksananya? Ya, Tuhan sudah mulai bicara dengan alam. Yuk kita belajar peka. Ojo mek ndeloki drama Korea to. Ya, kita mulai peka dengan suara Tuhan. Nah, orang merasa kuat. Aku kuat. Begitu ada COVID, sembunyi semua. Mau buang sampah aja. Betul kan? Apakah orang kuat bisa terhindar dari COVID? Tidak. Dari sini Tuhan itu sudah mulai bicara. Ojo sombong dengan kekuatanmu. Kita tersisa dari bencana COVID. Kita orang yang disisakan oleh Tuhan. Pasti Tuhan punya tujuan buat saudara dan saya. Amin. Jangan sombong. Aku nggak kena COVID soalnya aku jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga makan. Aku nggak keluyuran bla 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 bla. Bukan karena kuat gagah kita. Tuhan masih menyisakan saudara dan saya untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Peka bro, peka. Ya, selanjutnya saudara, Tuhan juga bicara, jangan bermegah karena kekayaan. Saya dulu pernah agak kaya, saudara. Loh iya, saya pernah agak kaya, saya bekerja. Ya di Hong Kong saya itu masih gadis cantik berseri-seri.
Tabunganku banyak, bisa beli mobil, bisa bisnis jual beli mobil, buka rumah makan di Bali. Saya punya banyak duit, saya bisa membantu banyak orang, saya bisa melakukan segala yang Tuhan mau saya kerjakan. Tapi begitu bom Bali, ngelongkop kayak rambutan Aceh. Habis semuanya. Bahkan saya akhirnya punya hutang. Kemana? Apa yang mau kita banggakan dengan uang? Mobil dagangan berjajar-jajar entek nggak karuan, sampai motor aja saya nggak bisa beli. Duh, kelek Tuhan berkehendak. Jangan sombong dengan hartamu. Ya, ada kalanya harta itu nggak berguna. Kena COVID seperti itu, berguna nggak uangmu? Orang kaya-kaya punya banyak duit. Kalau memang COVID itu terjadi, mati kok. Jangan dikira dengan uang kita bisa melakukan semuanya. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bermegah. Ayo kita belajar peka kepada suara Tuhan. Nah, di sini Tuhan katakan di ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Siapa bisa memahami Tuhan? Tinggi melebihi langit, dalam melebihi lautan. Tapi kita bisa mulai belajar peka dengan apa yang dimau Tuhan, yaitu dengan cara kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Saya waktu pertama kali menikah, saudara, ya habis menikah saya dibawa ke rumah mertua. Saya dekat wong bojone, tapi saya belum banyak mengenal dia karena saya belum memiliki hubungan yang intim. Di desa rumahnya panjang, ya. Saya di letter L, saya setrika. Suami saya dari depan gini, dek, apa mas? Saya juga bilang, iya, saya kira apa, bercanda. Saya setrika lagi. 5 menit kemudian dia bilang, loh dek, apa sih? Saya bingung apa. Terus mertua datang, anu dok, ada tamu, buatkan kopi 2. Oh, kirain apa? Gini sudah salah sangka deh saya, saudara ya. Kenapa? Karena nggak punya hubungan yang intim. Saya pengantin baru, saudara. Ya, begitu juga dengan hubungan kita dengan anak. Saudara punya insting yang kuat toh dengan anak. Kenapa? 9 bulan dikandung. Pernah ditaruh sehari saja? Pernah? Capek ya, le turun sebentar ya. Nggak pernah. 9 bulan 10 hari kemana dibawa? Ada satu kebersamaan. Setelah lahir dikasih ASI toh, digendong. Anak kecil itu kalau ditaruh di dada gini tidur, dia mendengar detak jantung mamanya. Jadi ada keintiman antara ibu dan anak, makanya insting antara ibu dan anak itu sangat kuat. Tapi zaman sekarang anak kecil dinaikno troli, sudah dinaikno troli, ibu main HP. Nah, ini mengurangi keintiman loh. Jadi saudara yang mau pulang punya anak, ya banyak-banyak dipeluk anaknya, ya karena anak nuakal itu bisa diatasi dengan pelukan mama, ya. Jadi jangan karena aku punya duit kok beli troli, aku punya uang kok ambil CC, enggak apa-apa, tapi tetap beri waktu untuk anak, ya. Saya ini nyesel saudara, anak saya SMP sudah saya tinggal ke Hongkong. Saya nggak ngerti gede nih anak saya. Dia deket sama ibu saya. Ya, jadi dia cukup mendengar ibu saya bilang apa, dia patuh. Kalau sama saya kadang, apa iya bu? Hah? Apa iya bu? Tapi insting antara ibu dan anak tetap terjaga karena setiap hari ada hubungan, ada keintiman. Begitu juga kita dengan Tuhan. Untuk bisa memahami dan mengenal Tuhan harus ada keintiman, tidak hanya cukup dekat tok. Ya, dekat tok. Baca firman mek dibaca tok. Berdoa cuma berdoa tok. Artinya apa? Firman dibaca tapi tidak dilakukan. Aku hatam firman peng 5 loh. Hatam firman 5 kali kalau enggak saudara lakukan,
nggak berbuah, saudara. Setiap hari saudara berdoa. Oh iya Mbak Dian, sehari aku doa 5 kali. Doa kubu, doa kul, doa pelayan jemaat, doa. Tapi mak doa toh, Tuhan kiranya kau lahirkan generasi Yeremia terjadi keunitian. Tapi ketemu tonggo nih, ketemu konco nih, apa? Anak kulnya telepon, Bu, tolong ada apa lagi? Tapi doanya minta keunitian. Tapi mulutnya nggak pernah bertobat. Ya, jadi hidupi firman, hidupi doa. Ya, maka kita harus memiliki waktu untuk Tuhan. Ya, tidak cukup hanya berdoa syafaat tok. Ya, perlu nggak doa syafaat? Perlu. Setiap hari kita perlu doa. Tapi ingat, sediakan waktu khusus buat Tuhan. Ya, yaitu dengan saat teduh. Saat teduh itu luar biasa, saudara. Saudara bisa di depan HP berjam-jam. Ya, saat teduh kuat berapa menit? Mulai hari ini yuk kita beri waktu yang banyak yuk untuk Tuhan ya. Supaya kita lebih peka. Karena keintiman itu akan membangun kepekaan. Kita enggak salah sangka mbak Tuhan. Kita enggak mencurigai Tuhan. Tetapi peka dengan apa yang Tuhan katakan lewat keadaan, lewat masalah, lewat apapun. Aku sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, saudara, untuk lebih dalam kita mengerti tentang memahami dan mengenal Allah, ya, kita mau belajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita baca dalam Lukas 15, nanti kita akan belajar dari ayat 11 sampai 32. Nah, perumpamaan anak yang hilang ini menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita. Ya, kita baca ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, stop dulu sampai di sini, sampai ayat 12 ini. Nah, ini sifat Bapak. Sifat Bapak itu lek anaknya minta ya dikasih. Ya, ada yang sudah dapat warisan di sini. Itu hak kita karena kita anak. Begitu juga Bapak kita di surga akan memberkati saudara dan saya karena kita anak-anaknya. Sifat Bapak itu kasih, saudara. Nah, tapi sebagai anak kadang kurang ajar loh. Ya, ini Bapaknya sehidup meger-meger sudah minta warisan. Berikan bagianku, Pak. Wow, gaya, mulai congkak, mulai sombong ya, merasa punya hak. Kita pun kadang seperti itu ya. Tuhan, aku kan anakmu. Tuhan, aku mengklaim janjimu Tuhan. Engkau memberkati aku Tuhan. Setiap hari itu nuntut Tuhan minta diberkati. Kita diberkati. Kita pun kadang seperti anak yang bungsu ini loh. Selalu menuntut hak kepada Tuhan. Nah, kita tidak mau ya, si anak ini nggak mau hidup bersama bapaknya, minta bagian dan dia mau pergi. Kita pun kadang nggak suka ya hidup dekat-dekat dengan Tuhan ya, banyak aturan. Betul nggak? Jujur, ikut Tuhan itu banyak aturan. Ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Berat bro salib itu. Lek liontin salib enteng. Tapi kalau salib yang harus kita pikul setiap hari berat, makanya anak ini nggak mau dekat bapak, banyak aturan. Kita pun kadang kayak gitu ya. Aku dulu juga salah sangka dengan ibuku. Banyak aturan sih. Makan jigang nggak boleh. Makan harus duduk begini. Masak sambil nyanyi nggak boleh. Ya, kalau nggak malam minggu nggak boleh nonton film. Akhirnya aku mencolot jendela. Saya anggap aturan ibu saya itu adalah sesuatu yang mengekang saya. Saya salah sangka. Saya marah sama ibu saya. Karena saya masih anak. Tapi begitu saya dewasa, saya jadi emak, saya ngerti, aduh betapa beratnya menjadi orang tua. Sekarang saya tahu bahwa Allah turut bekerja. Iya, akhirnya kita tahu apa maksud orang tua. Begitu juga dengan Tuhan. Anak ini tidak mau dikekang sama orang tuanya, dia mau pergi dari orang tuanya, dia minta bagian dan dia pergi. Ayat 13, coba kita baca. Ya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang
Jauh di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saudara dikatakan hidup berfoya-foya. Kita pun kadang hidup berfoya-foya. Kita menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, di sini kita dapat gaji, enggak yang dibeli. Skincare. Boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, uang itu kita tabung selama kita ada kesempatan untuk bekerja. Ya, jangan salah gunakan. Nah, kita kadang itu berfoya-foya tentang waktu. Kita enggak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Hari Minggu dikasih kesempatan ibadah ke gereja, ya dolin. Dikasih waktu untuk berdoa, yang enggak mau berdoa. Dikasih waktu untuk merenungkan firman Tuhan, yang delok YouTube yang lain. Kita pun kadang seperti anak ini loh, tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Nanti suatu hari saudara bisa jadi kita itu bingung saudara. Saya waktu sering jaga orang di rumah sakit, orang yang sakit parah, sudah stroke itu gitu, aku nyesal, kenapa dulu aku enggak begini begitu, nyesel. Tapi kalau sudah parah, sudah stadiumnya 4, mau berbuat apa? Jadi hari ini saudara dan saya itu punya banyak waktu. Jangan berfoya-foya, jangan diboroskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat 14 ya, selanjutnya ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, dunia tidak baik-baik saja. Ya, sesuatu bisa terjadi di luar prediksi. Ya, begitu juga yang dialami anak ini karena dia tidak mempergunakan berkat yang Tuhan berikan, dia tidak mempergunakan waktu yang Tuhan berikan, lebih suka berfoya-foya di luar. Ketika ada masalah, kelabakan. Bukan berarti orang yang ikut Tuhan nggak dapat masalah. Enggak, Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, bagaimana ketika Musa dikejar-kejar musuh, kanan tebing, kiri tebing, depan laut nyemplung, mati kena. Tetapi karena Musa punya Tuhan, depan musuh, kiri tebing, kanan tebing, depan laut, Tuhan memberikan jalan keluar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Begitu juga dengan kita. Selanjutnya di dalam ayat 15 sampai 16, ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Loh, anaknya wong sugih, bapaknya punya segala macam, anaknya kelaparan, sampai makan ampas babi. Ini menandakan satu titik terendah dalam kehidupan anak ini. Kenapa? Karena dia jauh meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan kita sembrono macam-macam meninggalkan Tuhan. Baca dalam Galatia 5 ayat 13. Ya, bagaimana anak ini menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara sudah dimerdekakan, saudara punya banyak kesempatan, ojo disalahgunakan. Waktu ibadah ya ibadah, waktu berdoa ya berdoa, waktu baca firman ya baca firman. Supaya ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah punya iman yang kuat. Ada amin? Oh, beri kemuliaan buat Tuhan dong sekali lagi. Nah, selanjutnya saudara, kita baca dalam Amsal 13 ayat 24. Bahwa kasih itu tidak selamanya menimang-nimang. Kasih itu enggak selamanya menuruti segala keinginan. Ya, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Biasanya orang di Hongkong gini, anakku tak tinggal sejak bayi, minta apa-apa dituruti dong, kasihan. Itu saudara meracuni anak. Ya, hari ini kita masih bekerja punya duit. Suatu saat anak kita jadi nggak bisa mandiri karena terlalu dimanjakan. Semanja-manjanya, secinta-cintanya kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, jadi jangan salah dalam mendidik
anak. Kita baca di dalam, kembali ke Lukas 15 ayat 17. Nah, ketika anak ini mengalami suatu masalah sampai makan aja nggak bisa, sampai dia leles makanan babi, saudara, ini menandakan bahwa kehidupan orang yang jauh dari Tuhan itu begitu pahit dan getirnya hidup jauh dari Tuhan. Tapi bersyukur si anak ini langsung menyadari, langsung melilir. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, ada istilah tikus mati dalam lumbung. Jangan sampai kita mati kelaparan sedang Bapak kita ini pemilik segalanya. Bapak pemilik surga, tapi kita nggak bisa mendapatkan kerajaan surga. Bapak pemilik keselamatan, kita nggak selamat. Salahnya sopo? Salahnya kita yang tidak memanfaatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, ketika mendapat masalah dia akan frustasi, ya, merusak diri sendiri, lari pada narkoba, pokoknya frustasi, bahkan seringkali di Hongkong terjadi bunuh diri lah. Kenapa? Dia nggak punya kekuatan, nggak punya pegangan karena dia jauh dari Bapa. Karena itu kita hidup di Hongkong, jauh orang tua, jauh keluarga, hati-hati. Jangan mencobai Tuhan. Nggak apa-apa ya aku berbuat dosa, toh sampai saat ini aku baik-baik saja, tabunganku banyak, babiku banyak. Ya. Kalau saudara berbuat dosa dan sedang dalam baik-baik saja, itu kasih karunia Tuhan buat saudara. Memberi kesempatan saudara dan saya untuk bertobat. Jangan merasa bijaksana, merasa kuat, nggak apa-apa tuh aku dalam dosa, aku nggak bertobat tuh aku masih baik-baik saja, uangku banyak, daripada dia yang ke gereja itu, habis bulan habis duit. Ya, jangan sombong. Kesempatan Tuhan berikan untuk kita bertobat. Selanjutnya saudara, ayat 18-19, setelah anak ini menyadari keadaannya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia menyadari kesalahannya, dia datang kepada Bapa minta ampun sampai delosor istilahnya. Ya, Bapa, dunia aja tahu kok. Kita melakukan kesalahan apapun, ketika kita minta maaf sama orang tua, dimaafkan enggak? Mungkin kita marah sama anak kita sampai bilang, wah kamu ya nggak bisa dididik mas, nggak anak-anakan. Saking marahnya, tapi begitu anak saudara datang kepada, Bu, maaf, aku minta maaf Bu, apakah kita nggak mau mengampuni? Apalagi Tuhan kita. Kalau hari ini kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, kalau hari ini kita sudah melenceng jauh dari tracknya Tuhan, ayo kembali. Jangan tunggu sampai rontok. Biasanya orang itu mepet Tuhan, nek wis kepepet. Betul? Dia akan mepet golek Tuhan, nek wis kepepet. Lek hidupnya seenak-enak diajak doa, males. Tapi kalau sudah kepepet, Tuhan, kiranya Kau dengar aku mengerang di hadapan-Mu Tuhan. Kenapa? Karena sudah kepepet. Jangan tunggu sampai kepepet. Ayo miliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Nah, orang tua atau Tuhan menghargai pertobatan. Ya, sangat menghargai pertobatan. Kita baca ya sampai 24 ya, yang 22 sampai 24. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadilah aku. Dia mau menjadi apapun saking apa merasa berdosanya. Nah, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Pertobatan itu bukan hanya kata-kata. Pertobatan itu perlu tindakan. Tuhan, aku bertobat tapi sembaleni maneh. Bukan itu yang Tuhan mau, kita itu ada tindakan, berlari menghampiri Bapa, delosor di hadapan Bapa, minta ampun, maka Tuhan yang penuh kasih itu akan mengampuni kehidupan saudara dan saya. Amin. Semerah kermisi sekalipun, sebejat apapun, saya ini orang rusak saudara, saya ini orang gak karu-karuan, tapi pintu kesempatan Tuhan buka buat saya. Saya datang menghampiri Tuhan. Tahun 97 saya pernah dinubuatkan oleh Bapak Gembala pembina dari Bali yang nanti akan datang ke sini ya. Pak Arifin itu pernah menubuatkan saya, dia berdoa tumpang tangan buat saya. Kamu akan dipakai Tuhan, di lembah-lembah akan penuh dengan pujian. Aku tertawa ngiki.
Emang Tuhan kehabisan stok mau pakai orang? Kenapa? Karena saya memandang saya ini tidak mampu. Tapi kalau memang nubuatan itu berasal dari Tuhan, kemanapun saudara pergi, saudara akan terus dibidik. Jangan lari dari bidikan Tuhan. Saya nggak mau dipakai Tuhan, saya merasa nggak layak. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, saya lari dari Tuhan, jongkir balik hidup saya hancur-hancuran. Akhirnya merambat, Tuhan aku datang lagi padamu setelah babak belur. Jadi jangan datang kepada Tuhan nunggu babak belur. Amin. Nah, tapi apa yang terjadi dengan anaknya ayat 25 dan 30? Kakaknya enggak senang, ya. Enggak senang waktu adiknya kembali, enggak senang. Kenapa? Dia sudah menghabiskan harta benda. Dia sudah pergi dengan pelacur-pelacur. Dia sudah pesta pora di luar sana. Hartanya habis. Dia datang, kenapa Bapak mengadakan pesta? Nah, ini padahal dekat nih Bapak tapi enggak mengerti hati bapaknya. Begitu juga dengan kita. Kita mungkin rajin ke gereja, rajin pelayanan, kegiatan A sampai Z kita ikuti. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan intim dengan Bapa, kita bisa jadi seperti ini, saudaranya ini. Nggak mau mengasihi, iri dengki, mengungkit-ungkit masa lalu orang lain. Kenapa? Karena hanya dekat dengan Bapa tapi tidak memahami. Jangan kita hanya sibuk di gereja, jangan kita hanya rajin beribadah tapi kita tidak menghidupi firman Tuhan. Bahaya, Rek. Seperti itu yang terjadi saudara. Dan di ayat 31 dikatakan cemburu dengan adiknya. Karena adiknya sangat kedatangannya itu sama bapaknya itu disambut dengan luar biasa. Kenapa? Dia lupa bahwa bapak itu adalah bapak yang penuh kasih. Dosa saudara dan saya semerah kirmisi pun akan dipulihkan menjadi putih seperti salju kalau kita mau datang bertobat kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, ini saudaranya yang sulung ini mulai menghakimi. Ya, di ayat 1 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapaknya bersuka cita karena anaknya bertobat. Tetapi anaknya yang sulung karena dia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan bapaknya walaupun dekat, akhirnya dia terus hidup dalam prasangka buruk. Tidak bertobat, justru tinggal mbak bapaknya gak bertobat. Mestinya dia kan bilang, cukuplah kasih karuniamu bagiku Bapak. Mestinya dia bahagia melihat adiknya bertobat, tetapi karena dia tidak mengenal kasih Bapa, dia justru cemburu dan marah-marah. Ya, ini pelajaran buat kita. Kita jangan hanya dekat, jangan hanya aktif, tetapi kita tidak mengenal hatinya Bapa. Tuhan itu bersuka cita karena pertobatan. Tuhan tidak kagum dengan suara indahmu. Tuhan tidak kagum dengan sibukmu di gereja. Tuhan tidak kagum dengan tarianmu, tapi Tuhan kagum dengan pertobatanmu. Ya, mau dikagumi Tuhan? Mau disenangi Tuhan? Ya, kalau kita mau disenangi Tuhan, yuk kita mengerti hatinya Tuhan. Karena satu orang bertobat, malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saya mau bertanya, saudara hari ini ada di fase yang mana? Apakah kita masih menuntut hak-hak kita terus sama Tuhan tanpa kita melakukan kehendak Tuhan? Ataukah kita sedang bosan hidup di dalam aturan Tuhan dan kita ada keinginan mau lari dari Tuhan? Atau mungkin saat ini kita sudah lari dan jauh dari Tuhan, sudah hidup jatuh, hidup bergelimang dosa? Kita mulai introspeksi diri kita. Ya, apakah kita hari ini sedang ada dalam pesta pora menghabiskan waktu yang Tuhan berikan? Ataukah kita sudah dalam titik terendah, tidak ada harapan? Percayalah bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan kita juga. Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Belum terlambat. Masalah Tuhan pakai untuk menggiring saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan. Apa masalah saudara hari ini? Cari maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan mau saudara dan saya kembali. Yuk bangkit berdiri. Tahun Pedalet adalah pintu kesempatan masih terbuka buat saudara dan saya kembali kepada Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Jangan jauh lari meninggalkan Tuhan. Kesempatan masih terbuka karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Hari ini adalah kesempatan berharga itu. Yuk kita sama datang kepada Tuhan.
Kiranya Roh Kudus yang akan mempermampukan kita untuk kembali kepada Tuhan.